Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lakukanlah sesuatu yang tidak untuk dilihat orang, tapi yang penting dilihat Tuhan. Lakukan sesuatu yang upahnya tidak harus didapat sekarang, tapi nanti. Itulah dua hal yang ingin disampaikan oleh Yesus dari khotbah di bukit yang telah kita dengar dalam Injil, untuk kita memaknai awal masa Prapaskah dalam perayaan Rabu Abu kali ini. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk yang mengikuti kegiatan pendidikan politik pada hari Jumat tanggal 9 lalu, sedikitnya sudah punya gambaran tentang spesialnya tanggal 14 Februari 2024 itu apa. Kita dibingkai oleh 3 momen besar yang sama-sama penting dan bermakna. Pertama, Valentine Day. Kedua, pemilu serentak. Ketiga, perayaan Rabu Abu.
Kita tempatkan pertama itu Valentine Day karena kasih sayang menjadi nomor satu dan pertama. Yang kedua pemilu karena hajatan nasional. Yang ketiga Rabu Abu, hajatan khusus Katolik. Apa yang mau dimaknai dari perayaan ini? Tentu fokus kita pada pemilu, dan pemilu sudah menciptakan banyak ketegangan, ketidaktenangan, mungkin juga perselisihan. Karena masing-masing punya kubu yang diusung, punya nomor yang difavoritkan. Maka memang kita tahu saking panasnya politik telah membuat kita dikotak-kotakan. Bahkan seperti yang saya bilang, kadang kita lupa kalau kita orang Katolik yang mestinya menebarkan sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan juga dalam konteks bertutur kata. Tapi demi pemilu, orang bisa tidak jaga kata-kata. Orang bisa sembrono dan sembarang berbicara tanpa mengontrol diri. Bahkan dengan mudah merendahkan, menyudutkan, atau menganggap orang lain tidak pantas dan tidak layak. Maka kalau mau jujur, hati dan pikiran kita sudah tersedot untuk terarah kepada pemilu. Nah, waktu itu saya bilang, sudahlah, perhelatan politik telah membuat kita jatuh ke dalam dosa karena pelbagai macam bentuk banyak gesekan. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Kita butuh hati kita dipulihkan. Dipulihkan dari kepanasan politik, dari ketegangan politik, dan dari aneka bentuk pergulatan perasaan yang mungkin membuat hati kita terluka, patah hati, sakit hati, atau tidak pernah menemukan ketenangan. Dan puasa atau tobat dalam arti yang paling penting dan utama adalah mengoyakkan hati. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam bahasan pertama. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Untuk apa kita koyakkan hati? Supaya kita berdamai kembali dengan Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan dalam bacaan kedua. Jadi kita itu bertobat untuk didamaikan kembali dengan Tuhan, juga berdamai lagi dengan sesama. Maka tadi di grup-grup Romo-Romo Keuskupan dan beberapa grup, saya kirimkan foto coklat dan bunga yang saya ambil di toko Rosari tadi. Lalu di situnya saya tulis caption, pemilu sudah selesai, segala macam bentuk pergulatan telah selesai. Sekarang mari kita kembali membangun kasih satu sama lain untuk menghargai Valentine Day. Jadi pertobatan ini membuat kita dipulihkan kembali dengan Tuhan, dipulihkan kembali hati kita, supaya hati kita kembali direbut oleh Tuhan. Dan kalau ada Tuhan di hati, maka ada kasih, karena Allah adalah kasih. Dan hati yang punya kasih itu selalu dilihat Tuhan. Tanpa kita memamerkan kepada orang, itu sudah dilihat Tuhan, dan Tuhan pasti suka. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil dia mengatakan, kalau kamu berpuasa tidak perlu pamer-pamer, kalau kamu berdoa tidak perlu pamer-pamer, kalau kamu bersedekah tidak perlu pamer-pamer. Karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi di mata manusia. Bapak Ibu, untuk yang sering mengambil sumpah, nanti kalau ambil sumpah, entah bupati atau gubernur pasti selalu mengucapkan kata-kata begini. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum Anda dilantik atau diambil sumpah, yakinlah bahwa Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang tampak di mata. Karena itu berilah sumpah dengan hati yang tulus. Jadi Bapak Ibu, paling penting untuk kita, mari kita pulihkan kembali hati kita untuk direbut kembali oleh Tuhan, untuk menyimpan kembali Tuhan di hati kita. Lupakan masalah pemilu. Karena siapapun yang akan jadi pemimpin, soal kebahagiaan hidup sangat tergantung pada hati. Kita boleh punya pemimpin yang bagus, tapi kalau hati tidak bahagia, percuma. Kita boleh punya pemimpin yang memprihatinkan, tapi kalau hati kita bahagia, kita pasti tetap enjoy. Jadi hati adalah pusat. Maka dari itu, mari kita memanfaatkan masa tobat ini untuk mereparasi hati. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Karena itu kita perlu mengalihkan fokus dari orang lain kepada diri sendiri. Banyak melihat dan meneliti diri. Itu jauh lebih penting.
Ada seorang komandan pasukan waktu terjadi perang di Tim-Tim melawan Fretilin. Dia punya anak buah dari Ende. Jadi komandan itu bercerita, dia punya anak buah dari Ende namanya Lukas. Lukas siapa begitu pasti Delfrik tahu. Dia ini begitu berani, dan dia berani pergi ke kemahnya teman-teman Fretilin dan coba menyerang dari dekat. Akhirnya dia tertembak mati. Setelah itu mulailah diserang balik, dan ditangkaplah beberapa Fretilin ini untuk dibawa ke markasnya Indonesia. Bawa ke meja komandan dengan berdarah-darah. Sampai di situ komandannya bertanya dalam bahasa Tetun, nanti Goris terjemahkan ya. Dan komandan ini fasih betul berbahasa Tetun. Dia bilang, kamu mau hidup atau mau mati? Dia jawab, hidup boleh, mati boleh. Komandan ini menemukan jiwa kesatria dalam diri orang ini. Langsung dia bilang anak buahnya, telepon, panggil helikopter, tolong rawat orang ini, bawa ke rumah sakit. Siapa orangnya Bapak Ibu? Prabowo. Jadi mencintai musuh, padahal orang ini adalah orang yang menembak anak buahnya yang bernama Lukas dari Ende. Nanti kamu bisa cek di wawancara terakhir dengan Deddy Corbuzier beberapa hari lalu. Jadi lebih mudah punya 1000 kawan daripada 1 musuh, begitu prinsipnya. Jadi orang tadi yang adalah musuh kemudian dibawa dengan helikopter untuk dirawat di rumah sakit. Beberapa saat setelah dia kembali ke Jakarta, orang ini datang hanya mau mengucapkan terima kasih kepada Prabowo, calon presiden yang mungkin jadi presidennya, jadi quick account itu. Tapi apa yang mau dikisahkan dari cerita ini? Bapak Ibu, kita telah menilai beliau sebagai orang yang punya rekam jejak tidak bagus, tapi Tuhan melihat hatinya. Coba bayangkan, dia bantu musuh loh, musuh yang sudah tembak anak buahnya, malah dirawat untuk disembuhkan. Kita yang punya ajaran Katolik belum tentu bisa mencintai musuh, walaupun dalam ajaran ditemukan bahwa Yesus bilang, cintailah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Nah, selama pilpres atau menjelang pemilu ini kita punya banyak musuh, dan kita dengan enak mencaci maki satu sama lain tanpa peduli saya orang Katolik atau tidak, saya punya ajaran cinta kasih atau tidak. Makanya Bapak Ibu, lagi-lagi masa taubat adalah masa memulihkan hati kita untuk berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, menempatkan kembali kasih di hati. Itulah kenapa pilpres atau pemilu berlangsung bersamaan dengan Rabu Abu dan Valentine Day. Semoga Tuhan memberkati.